Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir pada Zoom malam hari ini yang agenda kita adalah testimoni alumni Bimbel 2024, gitu ya. Jadi di Januari 2025 ini, hampir bisa dipastikan teman-teman sudah punya NIP, tinggal nunggu eh, tanggal masuknya TMT secara efektifnya. Baik, jadi Eh, pada kesempatan hari ini, kita ingin menyampaikan kepada teman-teman yang masih ada di luar sana, bagaimana sih sebetulnya eh, Pusat Arsip Indonesia itu kemudian menemani teman-teman dalam perjalanannya menghadapi ujian gitu ya. Oke, yang pertama mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa kok ada gambar wayang yang dengan karakter Kresno atau Krishna kalau di dalam apa pewayangan India gitu ya. Jadi wayang ini saya pajang di ruang tamu saya karena saya pengen mengilhami bahwa peran seorang Krishna itu adalah seorang botoh dalam tanda kutip atau eh, kalau di dalam sepak bola barangkali pelatih gitu ya. Jadi dia adalah orang atau karakter yang dalam pewayangan dikenal sangat apa namanya sakti, pintar dan bijaksana, tapi dia tidak ikut sebagai kesatria yang berperang. Dia hanya ada di pinggir lapangan meracik strategi untuk menyampaikan pada apa Pandawa karena dalam dalam peperangan itu yang berperang adalah Pandawa dan Kurawa. Sementara Krishna dalam posisi eh, apa penasehatnya Pandawa gitu ya. Nah, kenapa kok gambar ini saya munculkan? Karena Pusat Arsip Indonesia menurut perspektif saya adalah berperan seperti Krishna yang dia memberikan nasihat, memberikan support ketika mentalnya down, jatuh, dan kemudian memberikan nasihat-nasihat terbaik supaya teman-teman yang sedang menghadapi tes itu kemudian mendapatkan semangatnya kembali, mendapatkan mental juangnya kembali, dan dilengkapi dengan strategi yang terbaik yang dimiliki oleh PAI untuk menghadapi kompetisi, gitu ya. Jadi misalnya secara sederhana, eh, ini sebenarnya sangat terlihat di DKI misalnya, karena yang saya lihat DKI itu di beberapa tempat itu semua yang eh, apa ada beberapa yang saya tanyakan misalnya sama-sama anak universitas tertentu gitu ya. Saya tidak mau sebut nama universitasnya. Lalu kemudian satu ikut bimbel, empat tidak ikut bimbel gitu ya. Nah, karena ada di empat tempat dan kasusnya sama seperti itu, selalu yang ikut bimbel itu yang kemudian naik ke atas menjadi peringkat satu dengan skor yang sangat jauh, skor teknisnya, misalnya 440 dengan 330, 320, 310, dan seterusnya. Jadi perbandingan skornya itu 400 dan 300 gitu. Itu skor yang cukup mencolok, padahal mereka sama-sama dulunya kuliah di universitas yang sama, di kelas yang sama, di angkatan yang sama. Tapi yang satu ikut bimbel dengan skor jauh, yang lainnya tidak ikut bimbel dengan skor yang di bawahnya. Dan ini banyak kasus seperti ini, gitu ya. Sehingga barangkali mungkin kalau dalam cerita Pandawa dan Kurawa sebetulnya kedua kelompok kesatria ini sebetulnya kalau tanpa tanpa adanya Krishna mungkin mereka sama bahkan mungkin lebih unggul di pihak Kurawa, tapi Pandawa punya Krishna gitu ya, punya Krishna yang kemudian bisa mengarahkan, bisa mengatur strategi, bisa membangun mental juangnya gitu. Sehingga saya memulai dengan ini. Itulah menurut saya peran Pusat Arsip Indonesia bagi teman-teman yang ikut ujian gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya materi di luar sana, bahkan kalau di universitas sebetulnya mungkin mereka sudah dapatkan gitu ya. Bahkan masa belajarnya lebih lama. Di bimbel itu masa belajarnya tidak sebegitu lama, paling 1,5 bulan gitu ya. Tapi perbedaan skor ini menunjukkan perbedaan kualitas gitu ya. Ya, ini kemudian saya ambil secara filosofi, kemudian nanti kita akan dengarkan kira-kira menurut
teman-teman alumni itu seperti apa. Jadi ada di grup pemberkasan itu ada 586 member. Saya kira mereka punya punya cerita yang bervariasi. Lalu untuk bisa apa ya, bisa menceritakan itu, saya pikir di sini sudah hadir beberapa alumni ya. Saya akan berikan kesempatan pertama barangkali untuk Mbak Ihsa untuk menyampaikan bagaimana beliau nanti disusul oleh teman-teman, mungkin ada Mas Rifki, ada Mbak Galuh dan seterusnya untuk menyampaikan pengalamannya mengikuti bimbel ini. Oh ya, sebelum Mbak Isa menyampaikan apa namanya testimoninya untuk teman-teman yang ikut bimbel, yang akan ikut bimbel atau yang sedang atau akan menghadapi tes ASN khususnya P3K di bulan April barangkali ya di tahun ini yang ingin gabung ke grup Pusat Arsip Indonesia, silakan manfaatkan link yang ada di kolom deskripsi di video ini. Oke, untuk pertama kali saya persilahkan ke Mbak Isa. Silakan Mbak, silakan perkenalkan nama, diterima di mana dan pengalamannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Guru. Apakah suara Ya, saya terdengar? iya kurang kenceng sedikit. Oke. Baik, Ya, cukup. Silakan. sekarang sudah jelas. Cukup jelas, silakan. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Iza Arfianita. Saat ini saya statusnya sudah lolos sebagai CPNS di Arsip Nasional di posisi Arsiparis Ahli Pertama. Oke, Untuk awal mula saya menemukan bimbel PAI itu sebenarnya unik banget ya, karena bukan saya tuh belusuan di Twitter waktu itu lagi nyari dulu untuk bimbel arsiparis itu di mana, terus ternyata di Twitter ada yang bilang bimbel Pak itu so worth it itu. Nah, dari situ saya mulai nyari dulu dari YouTube, terus juga ngelihat ke TikTok, terus akhirnya mantep join di Telegramnya, terus akhirnya bimbel di PAI. Nah, saya semakin mantap saya harus bimbel di sini karena waktu pas saya dinyatakan lolos SKD, itu ternyata saya posisinya di ranking 5 dari 6 yang lolos ke SKB itu. Jadi saya harus, wah ini nggak bisa ini, saya pilihannya harus jadi ranking 1 kalau mau lolos. Dari situ saya setiap weekend, karena saya sudah bekerja, setiap weekend saya menghabiskan waktu 2-3 jam untuk belajar. Mungkin nggak se bekerja keras teman-teman yang lain ya, yang setiap hari benar-benar belajar. Saya cuma setiap weekend dan baru intensif setiap hari itu hamin seminggu tes. Nah, keluar tes, keluar pada saat mengerjakan tes SKB CAT-nya itu saya sempat menangis sebenarnya karena ternyata skor saya tidak setinggi teman-teman yang lain. Skor saya waktu itu di SKB CAT itu cuma di 355. Nah, tapi senangnya saya di PAI adalah dengan skor saya yang segitu dan sedang bisa dikatakan mental breakdown ya, karena skornya nggak tercapai targetnya. Tapi di Pak Guru, Mbak Yuni, terus Pak Jun, semua yang ada di grup Bimbel PAI itu sangat suportif dan apa ya, menyemangati. Bisa kok, bisa lulus, bisa kok ranking 1. Dan untuk di Andri sendiri kan itu tesnya nggak cuma SKBCAT, tapi juga ada psikotes yang sifatnya menggugurkan dan juga ada interview. Jadi itu nilainya dikombinasikan, baru nanti diakumulasi hasil akhir. Ternyata, alhamdulillah sekali, skor saya semuanya paling tinggi. Jadi saya dari ranking 5 tadinya jadi naik ke ranking 1. Seperti itu. Terima kasih Pak Guru. terima kasih. Selamat ya Mbak Isa dari peringkat 5 ke peringkat 1. SKD 5 peringkat 5, lalu SKB dan seterusnya dikompilasi di apa di total-total jadi peringkat 1 gitu ya. Ya, kira-kira kira-kira seperti itu ya. Jadi eh dari sisi materi mungkin sama di bimbel yang lain kalau ada ya barangkali. Cuman mungkin eh keunikannya tadi yang saya tangkap adalah ada semacam dukungan moral untuk semua peserta untuk meyakinkan bahwa ayo bisa kok bisa gitu ya sehingga eh, lebih nyaman lah ya menjalani tes selanjutnya gitu ya Mbak Isa ya. Iya, sebenarnya ada lagi sih Pak Guru tadi yang lupa Mm-mm. disampaikan. Itu menurut saya itu kan Ya, backgroundnya bukan dari arsip ya. iya, Itu belajar arsip di Bimbel Pak itu sangat runut Pak Guru, benar-benar belajar dari belagu sampai yang paling akhir itu udah
sistematis sekali. Jadi orang yang nggak ngerti arsip sama sekali pun bisa jadi sangat paham gitu. Oke. Jadi memang harus bimbel di PAI Pak kalau mau lolos arsiparis. Ya, jadi materinya Terima kasih dibuat ya Pak runtut Guru. ya. Ya, sama-sama. Oke. Iya, Gitu, Mbak Isa. iya Pak Guru sudah. Siap. Mungkin Mas Rifki ada yang mau disampaikan? Mas Rifki, halo. Kalau kalau belum siap, mungkin bisa Mbak Galuh. Atau ada teman lain yang mau menyampaikan. Silakan. Selamat malam Pak Guru dan teman-teman sekalian. Halo, silakan. Suara saya sudah jelas terdengar ya. Jelas, jelas. Sebelumnya perkenalkan saya Ainke Gelohami Gunani Putri. Puji Tuhan saya keterima CPNS di Kementerian Sekretariat Negara untuk formasi arsiparis ahli pertama. Setnek ya. Eh, iya, Setnek Pak. Baik, silakan. Kemudian untuk pengalaman uniknya itu eh, saya waktu SKD itu sudah merasa putus asa karena nilai saya tidak terlalu tinggi, tidak mencapai 400. Oh gitu ya. Tapi saya kayak masih punya harapan, kalaupun uh, dirinya yang terakhir nggak apa-apa, tapi saya masih bisa ikut SKB. Dan di Setnek itu formasinya 12 kebutuhan ya. Dan ternyata puji Tuhannya saya masih masuk SKB walaupun di ranking terakhir ya, itu ranking 36. Oh Nah, oke. sebelum itu tuh saya sudah mencari-cari mana bimbel yang harus saya ikuti apabila saya lolos SKB. Kemudian saya dapat informasi dari teman saya kalau ada bimbel PAI di Telegram. Itu kemarin kakaknya teman saya itu ikut bimbel ini dan benar-benar eh, kalau memperhatikan dan mau belajar itu nilainya bakal tinggi gitu. Terus eh, saya join di Telegramnya dan langsung daftar di bimbel PAI ini. Eh, k- Sebelumnya background saya emang eh, arsip prodi pengelolaan arsip dan rekaman informasi di UGM. Jadi saya sudah tidak asing lagi dengan eh, arsip. Tapi saya menyadari kalau saya sendiri belajar sendiri itu mungkin tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan saya. Jadi waktu saya daftar itu kan setelah lulus SKD. Jadi Ya. untuk bimbelnya ini udah berjalan kira-kira setengah perjalanan gitu. Jadi saya udah ketinggalan banyak. Nah, kemudian saya udah chat Pak Satimin waktu itu pas join dan sudah ada grup terperinci. Nah, saya mulai dari situ belajar, saya catat semua Zoom dari Pak Satimin. Eh, Terus per hari saya belajar dua tema, per hari belajar dua tema seperti yang disarankan sama Pak Satimin waktu itu. Kemudian eh, emang merasa capek, tapi menurut saya materi yang diberikan oleh Pak Satimin itu eh, benar-benar membuat saya paham gitu loh Pak. Dari Zoom-nya dan tambahan catatan-catatan dari Kak Nurul, tambahan afirmasi positif dari Pak Jun, dan semangat dari eh, semua mentor yang ada di bimbel. Jadi menurut saya di bimbel ini bukan hanya diajar materi, tapi kita diajak untuk membangun afirmasi positif ke diri kita gitu loh Pak. Jadi kita waktu mau mengerjakan SKB itu merasa percaya diri. Dan puji Tuhannya waktu SKB itu saya mendapat nilai 400 dari ranking 36 waktu diakumulasi sendiri itu jadi ranking 5. Oh iya, Nah, luar biasa. tapi kemudian masih ada psikotes yang Oke. bobotnya 50%. Cuman waktu pengumuman, puji Tuhan lagi, saya masih bertahan di peringkat 5. Itu saja sih Pak dari saya. Saya mengucapkan besar terima kasih untuk Pak Satimin, untuk Pak Jun, untuk Kak Nurul dan Kak Tiwi dan teman-teman semua sudah mendukung saya baik dari materi maupun afirmasi-afirmasi yang diberikan sehingga saya dapat lolos CPNS tahun ini. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Galuh. Jadi kalau dari Mbak Galuh dap- justru dari peringkat terbawah 36 naik ke peringkat 5.
salah satu yang eh, apa namanya disampaikan tadi adalah grup grup apa diskusi itu sangat membantu dengan banyaknya catatan, dengan saling bantu tanya jawab, dengan saling menguatkan sesama peserta, baik dari peserta maupun dari para fasilitator gitu ya Mbak Galuh ya. Benar Pak Guru. Ya, oke. Terima kasih Mbak Galuh, eh, Mbak Isa. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silahkan. Mungkin dari teman-teman yang P3K, silahkan. Ada Ibu Anissa, ada Ibu Nabila, ada Ibu Yani, silahkan. Siapa yang mau menyampaikan? Open mic-nya terlebih dahulu, silahkan. Atau mungkin yang lain boleh juga. Open mic aja langsung. Pak Gondo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silahkan Ibu Lisa. Ya, nama saya Lisa Agustina. Saya dari eh, Natuna. Ibu Lisa dari Natuna, Baiklah Pak, silahkan. saya sedikit bercerita. Saya kemarin bergabung di Bimbel PAI ini dari 2022. Oke. Kemarin. Ya, kemarin itu kan saya sama Bang Jun itu pernah kami satu angkatan sama Bang Jun, cuman kemarin beliau lolos dan saya kemarin dihajar oleh ex-PHK 2. Oh, karena Sedih ex sih Pak. PHK 2, Cuman, baik. ya, tapi eh, saya bersyukur sekali bertemu dengan bimbel ini dan akhirnya di tahun ini saya diberi kesempatan, diberi rezeki, saya lolos. Untuk Alhamdulillah. pengalamannya, nah, untuk pengalamannya sih Pak, saya peringkat nomor satu dari 8 orang saing. Oh ya, Alhamdulillah. Silakan. Halo Bu Lisa, hilang suaranya. Alhamdulillah saya satu Pak. Halo? Iya, iya. Silakan, silakan. Ya. Eh, di Bimbel PAI ini kita saling support satu sama lain, diberikan afirmasi yang baik oleh pembimbing, Mbak Yun, Bang Jun, dan Pak Guru Satimin. Saya mengucapkan besar terima kasih banyak dan eh, nggak bisa berkata-kata. Bahagia sekali saya berjumpa di Bimbel ini bergabung bersama teman-teman yang lain. Iya, Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan Pak Guru iya. Terima kasih. dan besar terima kasih. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa. Jadi sebagai informasi tambahan teman-teman, teman-teman ini bergabung di grup pemberkasan ya. Jadi tahun ini kita eh, kurang lebih sudah berhasil mendampingi 580-an sekian yang berhasil pemberkasan ya di tahun ini. Jadi bukan angka yang kecil gitu ya, bukan angka yang kecil dan eh, tentu pengalamannya banyak sekali yang bisa disampaikan. Oke, barangkali itu dari Bu Lisa. Ada yang lain lagi yang ingin menyampaikan? Silakan langsung open mic. Baik, Pak Guru, ini dari Yani. Ya, silakan Bu Yani. Apakah saya dengar? Ya, jelas. Ya, ya Pak Guru. Alhamdulillah saya lulus di P3K di Provinsi Riau, Provinsi penempatan di Riau. Ya, oke. ya Provinsi Riau di RSUD Arifin Ahmad di Arsiparis ahli pertama. Alhamdulillah Pak Guru saya mengenal Bimbel PAI dari alumni PAI sendiri di angkatan tahun 2022 teman saya dan dia udah lolos. Jadi dari beliau lah saya tahu bagaimana Bimbel PAI. Beliau menerangkan pada saya bahwasanya PAI itu bolehlah sangat 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 boleh diandalkan untuk lolos di eh, apa di pemberkasan di P3K ini. Awal-awal sih saya mengikuti bimbel PAI. Awal-awal saya tuh
agak-agak gimana gitu Pak Guru. Soalnya saya kan dari basic dari ekonomi. Oh, ekonomi Ilmu baik. arsiparis ilmu arsiparis betul-betul buta lah bagi saya Pak Guru. Tapi alhamdulillah lah berkat bimbingan dorongan Mbak Tiwi, Pak Guru, Pak Jun semua terbangun sendiri semangat saya untuk mempelajari arsiparis ini. Sungguh sangat-sangat betul-betul saya betul-betul merangkak mengenal ilmu arsiparis ini sebenarnya Pak Guru. Betul-betul saya pelajari dari awal dari belagu, mengikuti semua chat-chat, obrolan-obrolan untuk mengenal lebih dalam tentang arsiparis. Alhamdulillah saya lolos Pak Guru di eh, di RSUD Arifin Ahmad. Saya peringkat kedua karena peringkat pertama itu golongan THK 2. Oke. Walaupun nilai saya sebenarnya lebih tinggi dari THK 2, tapi tetap saya di peringkat kedua. Mau mau gimana lagi kan Pak Guru itu udah sistem dari pemerintah. Iya. Alhamdulillah saya sangat-sangat berterima kasih, betul-betul terima kasih atas bimbingan dari Pak I. Walaupun Pak Guru mengajar kadang-kadang strength, tapi itu tuh sangat-sangat memacu mental saya untuk bagaimana lebih paham, lebih lebih mengenal arsiparis lebih dalam. Alhamdulillah saya lulus Pak Guru. Terima kasih banyak. Itu saja Pak Guru yang bisa saya sampaikan. Saya betul-betul terima kasih lagi. Setelah 16 tahun saya menjadi tenaga honor di RSUD Arifin Ahmad, akhirnya saya lolos di seleksi P3K tahun 2024 ini. Syukur Alhamdulillah Pak Guru. Terima kasih banyak Pak Guru. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada Pak Guru, Pak Jun, Mbak Amin. Tim, Mbak Nurul, semua tim mentor dari Bimbel PAI. Itu saja Pak Guru. Makasih banyak Pak Guru. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan-kebaikan mentor semua. Amin ya robbal Amin. alamin. Amin. Assalamualaikum Terima kasih Ibu warahmatullahi Yani. Jadi eh, ya mohon maaf kalau saya kadang-kadang ngajar agak agak kenceng karena memang kadang-kadang saya memerlukan penekanan-penekanan supaya peserta itu eh, apa ya merasa bahwa ini memang penting dan ini memang adalah harga yang harus dibayar gitu ya. Jadi saya mohon maaf dan terima kasih Ibu Yani masih berkenan mengikuti semua Iya. apa yang kami berikan. Mudah-mudahan ini Iya, Pak menjadi Guru. bagian catatan amal baik untuk kita semua. Baik. Amin ya Rabb. Makasih sekali lagi Pak Guru ya Terima kasih semua. sama-sama Ibu Yani. Terima kasih ya sudah percaya. Sudah mengantarkan saya ke P3K. Iya, iya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang lain barangkali Ibu Yani tadi dari Riau ya. Jadi peserta kita seluruh Indonesia ya. Makanya bisa bisa bermacam-macam tantangannya, hambatannya. Tentu karena kebanyakan sudah mungkin sebagian sudah berkeluarga, jadi tantangannya agak ag- eh, sangat bervariasi gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Ibu Nabila atau siapa silakan. Mungkin dua lagi kali ya. Dua lagi kayaknya cukup. Yuk silakan. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam silakan Bu Anissa. Iya, Pak Guru, saya Anissa dari pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Pak Guru. Lamongan ya silakan. Ya, Lamongan. Suara saya jelas, Pak Guru? Jelas banget. Silakan. Oh iya, iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Guru yang telah membentuk apa ya sebuah pusat arsip Indonesia ini yang mengantarkan saya lolos P3K formasi penata layanan operasional Pak Guru. Oh ya silakan. Terima Iya, kasih. awalnya saya menemukan channelnya Pak Guru dari alumni Bimbel PAI, beliau arsiparis di Madura, Bu Lindah ya namanya. Itu Oh iya. saya tanya kepada beliau, Bu Lindah di mana ya belajarnya Bu Linda sampai mengantarkan lolos di P3K tahun 2022. Akhirnya Bu Linda review-review, saya lihat channel Pak Guru dulu. Sebelumnya saya daftar ke Pak Guru, saya lihat channel YouTube-nya Pak Guru, kok saya tertarik dan mudah banget memahami soal-soal, memahami materi-materi dari Pak Guru.
itu yang mulai dari belagu channel channel Pak Guru itu kok saya mudah memahami. Eh, kan di tahun 2024 ini saya mengikuti P3K Formasi Penata Layanan Operasional Pak Guru karena di formasi Arsiparis ini tidak ada di Pemkab Lamongan. Jadi saya harus memilih formasi penata layanan operasional. Iya. Basic saya dari S1 manajemen Pak Guru. Oh, manajemen ya, sudah. Ya, S1 manajemen. Pengalaman uniknya itu sebelumnya kan di channel PAI kita mulai kita basicnya kan administrasi. Pak Guru Oke. bilang, Pak Jun belajar dari mulai dasar dari apa itu arsip mulai arsip dinamis itu ya Pak Guru ya dari Betul. kerangkanya itu. Mm-mm. Lah mulai jalannya waktu itu kan tidak disangka juga ya Pak Guru ya. Kisi-kisi Betul. belum keluar. Iya, kisi-kisi belum keluar. Terus kita kita resah juga karena eh, waktu untuk tes itu segera dimulai juga kita kisi-kisi belum mulai. Lah, Hamin beberapa hari ya Pak Guru ya. Amin satu itu. Itu ya Hamin 1 ya Pak Guru. Saya salutnya itu uniknya Masya Allah Pak Guru. Terima kasih ya tim PAI, Pak Guru, Pak Satimin, Mbak em, Mbak Tiwi itu yang mana rekomposisi dari soal-soal yang update banget gitu, yang bikin saya itu wah semangat ini untuk belajar lagi untuk apa sih yang dibutuhkan materi penata layanan operasional dari belajar dari kisi-kisinya itu gitu Pak Guru. Jadi Pak Guru itu hebat sekali bersama tim itu rekomposisi dari soal-soal tersebut. Alhamdulillah Pak Guru, saya lolos P3K di ranking yang ketiga dari 10 kebutuhan formasi dengan jumlah pelamarnya 17. Oke. Selamat, Iya, selamat. Ya. Peringkat 3. ya, iya Ya, peringkat 3 Pak Guru. ya memang untuk penata layanan operasional ini memang kita special case ya. Jadi tes dimulai hari Senin, pengumuman eh, materi ujian itu hari Jumat. Itu luar biasa. Kami tim PAI memang langsung maraton rapat dan langsung nyusun ulang materi gitu ya. Jadi eh, barangkali kurang maksimal, tapi saya kira untuk ke depan kita sudah punya pegangannya. Alhamdulillah juga kita punya materi-materi yang dibutuhkan untuk itu, sehingga apa namanya kita tidak terlalu apa namanya mabuk lah istilahnya dalam tanda kutip untuk bisa menyajikan, melengkapi apa yang dibutuhkan oleh peserta. Bayangkan kalau kita tidak punya materi sebelumnya, kita tidak antisipasi, mungkin banyak peserta kita yang gugur, gitu ya. Selamat Iya, Ibu terima Anissa, kasih Pak Guru. Terima ya kasih ya. sama-sama. Saya pada Mbak Yuni juga sempat itu apa ada channelnya yang PIU itu saya pelajari dengan benar-benar itu menyumbang poin saya Pak Guru yang di teknisnya. Terima Ya, kasih banyak teman-teman dan afirmasi positifnya. Sukses juga buat tim PAI untuk kedepannya. Terima terima kasih Pak kasih. Guru. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Anissa. Satu lagi barangkali ada yang mau menyampaikan? Silakan. Ayo Pak Guru, masuk Ya, Pak Guru. silakan Pak Guntur, silakan. Ya, perkenalkan, selamat malam teman-teman. Nama saya Ganda dari instansi, kebetulan Alhamdulillah lolos di Bawaslu ya untuk penempatan di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Nah, Lungkung ya. kalau dari pengalaman unik sih kenal bimbel PAI ini kebetulan saya ikut yang di bimbel di SKD-nya ya. Jadi di sana dari awal memang bimbel yang saya ikuti ya memang di PAI waktu itu memang referensi dari temen waktu itu di join pertama di eh, channel Telegram PAI kemudian info mengenai bimbel SKD-nya gitu. Nah, dari pengalaman ikut bimbel ini sih selama SKD ini memang eh, yang paling berkesan memang bimbingan dari tiap materi ya, artinya ada TIU, kemudian TWK sama TKP di sana. Ya, saya berterima kasih sih untuk mentoring yang diberikan baik dari Pak
guru maupun Nono dan juga Mbak Tias ya sama Mbak Yuni juga yang bimbing selama SKD ya. Nah, dari pengalaman bimbel sih memang ini yang cukup memberikan afirmasi ya. Selain kalau waktu itu memang SKD kan apa perlu memang intens belajar ya, dan dari ketika bimbel itu dibantu juga evaluasi belajar yang biasanya diberikan oleh Pak Satimin ya, waktu itu mungkin 2 atau 3 kali setiap evaluasi belajar itu sih memang momentumnya paling pas untuk ketika down gitu loh, karena memang saya juga waktu bekerja kan, jadi harus juga sambil belajar materi yang memang cukup asing bagi saya. Sudah lama nggak pernah lihat materi seperti itu kan gitu. Karena eh ya alhamdulillahnya sih bisa lolos ya dari di formasi ini untuk di Bawaslu gitu. Nah, harapannya sih peran PAI dan juga ya terima kasih sih, artinya afirmasi yang diberikan, bimbingan yang diberikan itu cukup membantu ya, sangat membantu, malah sampai nggak nyangka juga ada bimbingan sampai ke pemberkasan. Itu juga peran yang sangat membantu sih, dimana kadang join ke grup-grup lain itu kan informasinya kadang menyesatkan juga ya, tapi kalau yang di PAI ini ada di tahap bahkan di pemberkasan pun sedetail itu dibantu, artinya ya ini adalah wadah yang terbaik lah sejauh ini yang bisa saya dapatkan, dan alhamdulillahnya bisa lolos gitu ya. Kebetulan ya nggak tahu ya, memang jalan rezekinya juga. Saya itu waktu itu yang daftar tuh ternyata 2 orang, dan waktu SKD itu yang lolos tuh cuma saya gitu untuk waktu itu PG kan gitu. Nah, yang Ya. 1 orang ini nggak hadir, kemudian ya SKB ya saya juga belajar dari undang-undang waktu itu ya. Mungkin sekian dulu sih testimoni yang bisa saya berikan. Ya kiranya eh, tetap jadi wadah bimbel yang apa ya, harapannya sih terus menjadi bimbel yang membantu setiap teman-teman yang ada ya, bahwasanya ya teruslah berafirmasi yang positif. Nah, memang rezeki itu nggak kemana sih, buat teman-teman saya juga ngucapin selamat ya yang sudah join juga di sini ya. Harapannya dimanapun berada pasti yakin saja sih ketemu setiap hal-hal yang baik gitu aja ya. Terima kasih Pak Satimin, mungkin itu saya yang saya sampaikan sih. Terima kasih Pak Guntur. Jadi betul bahwa rezekinya sebetulnya adalah rezeki teman-teman sekalian. Jadi tugas kami hanya menemani eh, semua peserta supaya menjemput rezekinya dengan cara yang paling nyaman, gitu ya. Jadi kelulusan teman-teman itu bukan karena eh, hebatnya PAI, bukan. Jadi memang Sang Pencipta Allah lah yang menakdirkan teman-teman untuk bisa sampai mencapai NIP yang teman-teman eh, apa cita-citakan gitu ya. Nah, tugas kami hanyalah mendampingi senyaman mungkin, seoptimal mungkin yang bisa kami lakukan gitu ya. Termasuk mungkin apa namanya, kami sudah atur kapan materi, kapan evaluasi, kapan bangun mental, kapan bangun mengakumulasi pengetahuan, kapan bangun daya juang gitu ya. Jadi tidak hanya dibekali materi, karena seringkali orang-orang yang sudah siap bertempur itu justru apa jatuh down ketika menghadapi ujian karena mentalnya yang kena gitu ya, entah karena persoalan pribadi di lingkungannya masing-masing, entah karena melihat jumlah kompetitor yang begitu banyak terus kemudian apa ngedrop gitu ya. Saya kira itu apa namanya eh, yang diperlukan oleh peserta supaya menghadapi ujian itu dengan lebih baik dan lebih nyaman. Ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Kalau tidak ada, saya akhiri Zoom kita malam hari ini supaya tidak terlalu panjang dan teman-teman yang menonton video ini bisa mengambil dan memperoleh gambaran kira-kira seperti apa sih bimbel PAI itu. Jadi apa namanya mereka oke bisa memutuskan dengan gamblang. Jadi secara umum ternyata peserta itu ikut bimbel itu karena mendapatkan rekomendasi dari alumni-alumni sebelumnya gitu ya. Dan kemudian menyaksikan sendiri seperti apa bimbel itu berlangsung. Ada yang mau disampaikan terakhir barangkali atau cukup?
kalau dirasa cukup, saya kira saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas waktunya sudah berkenan meluangkan waktu untuk menyampaikan testimoninya. Mudah-mudahan ini cukup membantu untuk teman-teman yang lain yang masih belum mengenal PAI. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua, menjadi catatan amal baik untuk kita semua, sehingga bisa membantu lebih banyak lagi orang yang ingin menjadi ASN di periode mendatang. Terima kasih sekali lagi. eh, saya ucapkan selamat dan saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya.